Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin memberikan eh, warning ya, ngasih pemberitahuan agar para konsumen motor Honda, ya sebenarnya konsumen pabrikan motor lain juga, untuk berhati-hati dengan orang yang yang pro pabrikan. Ya, dalam hal ini yang pro pabrikan Honda, karena banyak informasi yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membuat kendaraan konsumen cepat jadi rusak. Ada banyak hal ya, dan ini sudah terjadi sejak lama. Tidak hanya ketika rangka ESAF karatan viral. Sebelum rame kasus rangka karatan pun sudah banyak informasi-informasi menyesatkan ya, yang disebar oleh orang-orang yang pro pabrikan. Nggak cuma motor Honda saja, yang Yamaha juga. Karena ya yang mengendalikan itu lebih banyak adalah orang-orang yang tidak jujur. Ya sayangnya ya, budaya penjualan di Indonesia itu banyak kebohongannya, terutama karena tidak ada sanksi untuk penjual yang bohong. Jadi walau mungkin di sini mayoritas orangnya agamis ya, walau Indonesia bisa dibilang sebagai negara agamis, tapi faktanya pelaku-pelaku dagangnya, penjualnya itu banyak yang berani bohong. Nggak ada hubungannya dengan pasaran dikuasai oleh etnis tertentu, itu nggak ada hubungannya. Mau penjual macam manapun ya, ada banyak ya yang berani sekali bohong. Walau itu ngomongnya orang dalam tanda kutip lokal ya, orang daerah gitu ya, sama saja. Jadi sayangnya di Indonesia ini sales, entah itu ras manapun, etnis manapun, agamanya apapun, itu budayanya adalah bohong itu wajib. Dan penjual satu tidak etis gitu ya, katanya tidak baik menyebarkan kebohongan dari penjual lain. Sama-sama tahu lah, sama-sama bohong lah kita. Lu nutupin cacatnya produk gue juga akan nutupi cacatnya produk lu. Konsumen jangan dikasih tahu. Seperti itulah budaya yang terjadi di kalangan penjual di Indonesia ini. Apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, seperti itu, merata. Ya walau padahal ya sebenarnya kalau di agama manapun pasti menuntut jujur. Untuk barang jualan juga dituntut untuk jujur menjelaskan cacat-cacat produknya itu apa saja. Kalau sampai tidak menunjukkan, menjelaskan cacat produknya, itu nggak halal barang jualannya, nggak halal rezeki yang didapat dari hasil penjualan seperti itu. Fakta yang harus diketahui, poinnya yang pertama itu.
Nah, sekarang contoh-contoh kebohongan ya. Contoh-contoh kebohongan. Kalau zaman dulu, ya zaman sebelumnya ESAF yang ya nggak begitu lama sih, 5 bulan lalu, 1 tahun yang lalu, itu orang itu omongnya apa sih yang pro pabrikan itu? Oli yang terbaik untuk motor, untuk mobil itu adalah yang buatan pabrikan. Semua fungsi, semua apapun yang ada di motor itu sudah dipertimbangkan masak-masak, sudah dipikirkan secara matang oleh para engineer, oleh para insinyurnya pabrikan. Pabrikan mendesain sesuatu itu pasti demi konsumen, biar motornya awet, biar motornya tahan lama dan seterusnya. Dan untuk membuat motornya awet, maka konsumen itu harus pakai oli dealer atau ya pakai kekentalan oli sesuai dengan buku manual. Ya walau untuk ganti oli ada standar tersendiri, bukan pakai buku manual. Entahlah ya, kenapa kok periode ganti olinya buat sendiri, tapi kok SAE-nya oli harus sesuai buku manual, kekentalannya oli harus sesuai buku manual, dan ya tetek bengek lainnya lah. Standar ganda, gak jelas sumbernya. Oli juga disuruh pakai, kalau olinya motor matic Jaso MB, olinya mobil PCMU, olinya motor lagi Jaso MA, olinya diesel HDO, LDO, barang. API-nya harus API SN, harus API ini gitu ya. Katanya kalau nuruti kayak gitu dijamin mesinnya oke. Padahal ya kalau mesinnya terjadi masalah beneran, nggak pernah terjadi orang itu nyalahkan oli, nggak pernah. Masalah mesin kayak gini, oh salahnya ini, masalah mesin ini, oh ini pasti. Jadi anehnya ya ngomong ya pakai oli ini, pakai olinya pabrikan dijamin mesinnya awet, tapi ketika ada bearing yang rusak, ketika ada laker yang rusak, ada aus pada piston, pada silinder, walau ngomongnya mesin pasti awet dan ketahuan mesin ada rusaknya, mereka nggak pernah nyalakan oli. Yang disalahkan penggunanya, ini dipakai ngapain sih kok sampai rusak gitu ya. Padahal ada garansi bahwa mesin itu bisa ya awet sampai sekian tahun. Mesin loh ya. Kalau misalnya ada apa-apa, nggak mungkin nyalakan oli pabrikannya. Rekomendasi ganti oli misalnya 2000 km, 5000 km kalau untuk mobil. Kalau misalnya ada apa-apa, apakah bakal menyalakan periode penggantian oli? Apakah akan menyalahkan olinya? Enggak pernah terjadi seperti itu. Pasti ono omongannya atau kabur dia. Jadi dari awal saja ya, dari zaman dulu, omongan dari yang pro pabrikan, yang pro Honda, pro Yamaha, itu nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada yang bisa dipegang. Alasannya pabrikan sudah memikirkan matang-matang, sudah hebat, sudah dirancang segalanya. Jadi contoh untuk soal kekentalan lah, oh ini sudah pas, ini sudah bener ini. Padahal ya di zaman dulu, di 20 tahun yang lalu, yang namanya oli itu beda suhu, beda kekentalan.
ada ditunjukkan, oh grafik kalau misalnya kalau misalnya daerahnya dingin pakai oli kekentalan segini, daerahnya panas oli kekentalan segini. Nah sekarang gimana? Mulai dari dingin sampai panas kekentalannya itu semua. Padahal ya mungkin ada perkembangan teknologi, tapi masalahnya adalah bahan oli sekarang jadi turun. Dulu pakai PAO, sekarang pakai grup 3. Bahkan ada yang pakai grup 2. Bukannya makin meningkat oli sekarang, tapi makin turun kualitasnya. Oli makin turun kualitasnya, standarnya dikesankan bisa jauh lebih tinggi, bisa lebih tahan segala cuaca. Nah itu hasil dari insinyurnya itu katanya. Tapi sekarang banyak dari klaim bahwa insinyur sudah memikirkan segalanya. Insinyur pabrikan hebat, insinyur pabrikan itu mendesain pasti dipikirkan. Sudah hilang dari pikiran konsumen ya, karena ada kasus rangka esap. Sudah nggak berani lagi mereka yang pro pabrikan, terutama yang pro Honda, untuk ngomong bahwa insinyur sudah memperhitungkan segalanya. Nggak berani ngomong insinyurnya pinter, nggak berani ngomong insinyurnya hebat, karena konsumen sudah tahu kendaraan karatan itu adalah bukti insinyurnya bodoh, bukti insinyurnya nggak mampu, bukti insinyurnya itu wes nggak bisa mempertimbangkan dengan baik masalahnya, nggak mikir atau nggak bisa mikir atau nggak punya kemampuan. Nah jadi yang pro Honda, yang pro pabrikan pun mau Yamaha juga sama ya, pakai cara lain sekarang. Karena nggak bisa ngomong insinyurnya pinter, mereka nggak bisa argumentasi bahwa oli itu sudah dirancang dengan baik. Argumentasinya sekarang adalah servis rutin, kan masih ada garansi. Kalau rusak spare partnya banyak, mekaniknya handal. Nah ini salah satu teknik untuk menjerumuskan konsumen lagi ya. Karena servis rutin itu tidak menjamin motor jadi lebih awet. Servis rutin tidak membuat motor lebih bebas masalah, dan malah menulis curiga sebaliknya. Orang yang kena masalah elektronik, kena masalah mekanik, itu justru orang-orang yang sering servis. Dan ketika motor rusak itu, jadi ketahuan bahwa janji-janji yang lain pun ternyata juga bohong. Janji garansi ternyata sangat sulit. Kalau masalahnya masalah serius, masalah mesin misalnya, yang garansinya 5 tahun, akhirnya gugur misalnya karena spionnya sudah ganti. Misalnya motornya diberi skotlet, motornya dilabeli, motornya pakai bensin sel, ganti merek ban, garansi mesin hangus. Itulah keajaibannya Honda ya. Sampai seperti itu. Dan kemudian ya, konsumen sudah mau bayari ya. Ternyata harus inden. Karena apa? Spare part tidak tersedia. Harus inden lama sekali, terutama kalau kendaraan yang model-model baru. Karena rupanya dari pabriknya lebih mengutamakan produk barunya daripada
motor yang rusak. Nah, itu sudah bohong dari sisi spare partnya. Nah, terus kemudian ternyata sudah diganti spare partnya, masalah masih tetap terjadi juga. Ya bisa karena cacat produk, bisa karena mekaniknya nggak handal, terutama merek Honda ya, karena rasanya yang mekaniknya lebih tertata. Merek Honda itu yang paling nggak tertata, yang paling nggak terkendali ya memang sih, karena jumlah mekaniknya sangat banyak yang dibutuhkan, karena ya orang jadi harus servis kan, karena didorong oleh para yang pro Honda ini, motor harus dirawat. Kalau punya motor ya harus menyediakan dana untuk merawat motor. Jadi mekanik nggak andal, spare part langka, dan malah ya sayangnya ya banyak praktek-praktek menyedihkan di mana motor itu makin sering diservis makin rusak. Bahkan ada yang setelah misalnya servis pertama jadi kelotakan, ternyata dalamnya bautnya kendor. Diservis lagi, ternyata baut-bautnya kurang. Lebih parah lagi ketika ada beberapa konsumen yang menjumpai part orisinil motornya diganti dengan part KW ya. Entahlah apa gunanya gitu. Entah apakah harga part ori yang bekas itu lebih mahal daripada part KW. Tapi itu ya yang terjadi. Jadi ketika ada orang yang sekarang ini, kalau zaman sekarang nggak ada yang rekomendasi oliwannya ya, soalnya sudah tahu insinyurnya itu bodoh ya, insinyur pabrikan itu bodoh. Nah, rekomendasinya sekarang ke servis rutin. Nah, orang yang nuruti servis rutin itu jadi sapi perah ya. Kenapa? Karena biayanya sangat mahal dan tidak menjamin motor awet ya. Penulis ini kan sudah cukup lama ya ngeblog, dan orang-orang yang motornya awet itu adalah mereka-mereka yang jarang servis, mereka-mereka yang hanya melakukan perubahan penggantian kalau memang ada masalah. Dan mereka itu bukan orang yang ninggal motornya begitu saja ketika diservis. Jangankanlah begitu ya. Entah ya mengapa kok bisa ada motor ditinggal sebulan hanya untuk ngelas, hanya untuk ngecat ya. Ngecat butuh seminggu, ngelas butuh sebulan. Itu penulis nggak paham ya, mengapa bisa selama itu ya. Nah, oh iya, soal itu juga penulis bahas. Jadi katanya ya, soal rangkai SAF ini terutama, sudah periksakan saja rangkanya ke Ahas, dijamin top, dijamin sip. Padahal dari testimoni-testimoni selama ini, penanganan dari bengkel Ahas itu yang justru paling rendah kualitasnya, paling buruk pelayanan, bukan pelayanan, penanganannya. Kalau dilayaninya ya pasti pakai senyum, pakai oh ini minum, oh ini anu gitu ya, gratis gitu. Minum gratis, tapi motornya dititipkan sebulan ya gitu. Minum gratis tapi ganti ini 5 juta ya gitu. Mau nggak dikasih minum gratis gimana ya, karena konsumen diperas habis-habisan. Satu kali servis bisa untuk ngasih minum 1 hari semua konsumen.
Mau nggak untung gimana? Jadi sales-sales itu ngomong perisakan ke Honda, ditangani oleh Honda, itu wis menjerumuskan yang kedua ya. Karena ya sekalipun ya dapat ganti rangka, tapi penulis kayak belum pernah denger ya. Siapa yang pernah dapat garansi ganti rangka ya? Nggak pernah dengar sama sekali ya yang ganti rangka. Sekalipun ganti rangka, yang nanggung biaya jasanya itu konsumen, yang nanggung biaya ke polisinya itu konsumen. Kalau bodinya rusak, nggak mungkin Honda itu nanggung, pasti yang nanggung konsumen. Jadi ya wis, hati-hati sama orang yang kelihatannya membela konsumen tapi mengarahkan konsumen ke dealer, ke ahas gitu ya. Ngomong ya namanya motor ya wajib dirawat ya. Dirawat gimana lah, wong motor wis diservis continue ya, diservis terus menerus ke Honda tiap 2000 km, tiap bulan atau tiap 2 minggu. Setiap kali servis mengeluarkan uang 250.000, tapi ya masih karatan rangkanya. Ngomong diperiksa, ya wis diperiksa, tapi begitu butuh ngecat nggak gratis. Mungkin periksanya gratis, tapi oh ternyata ini butuh dicat, oh ternyata ini ada karatnya. Apa gratis selanjutnya? Enggak, masih harus bayar. Parah lah ya. Hati-hati sama omongan sales, karena mereka itu berani betul berbohong ya. Jadi berani ngomong 100% berlawanan dengan kenyataan. Yang namanya penipu di Indonesia itu sudah sangat kejam sekali lah. Ya semoga nggak mengalami ketipu ya. Kalau sudah pernah ketipu ya wajib menyebarkan informasinya ke orang lain. Jangan sampai ada orang lain ketipu lagi. Kalau ada yang ngomong mengumbar kejelekan pabrikan motor itu berdosa, masuk neraka, apa-apa, itu sebaliknya ya. Karena ini bukan orang ngomongnya, kita ngomong produk, ngomong barang jualan, barang dagangan. Barang dagang hukumnya adalah hukum dagang. Dan dalam hukum dagang, kalau namanya ada nemu cacat produk seorang penjual dan kita tidak memberitahukan, menyebarkan informasinya, tidak memviralkan, maka justru kita yang salah, yang dosa. Malah semua rezeki kita jadi nggak halal lagi. Kita malah kena haramnya juga. Itu ya yang banyak orang nggak tahu. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.